Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbullahu wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia, As-Shaimin Wassaimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam suasana yang semoga Allah selalu limpahkan keberkahan di majlis ilmu ini dan di hari Kamis. Alhamdulillah kita bersama guru kita Ustaz Al-Jambari untuk kembali eh, memperdalam, menambah wawasan keislaman kita terutama di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan terbaik kita, Ramadan yang mengantarkan kita kepada ketakwaan, Ramadan yang mengantar kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah di pagi ini kita akan membahas lebih awal tentang seputar hari raya. Tentu bukan karena kita ingin cepat-cepat Lebaran gitu ya, tapi justru eh, ini sebuah pengingat bagi kita semua karena dalam sebuah sabda Nabi SAW yang mengingatkan kita ya betapa ada orang yang celaka eh dakhala alai Ramadan, dia mendapatkan Ramadan, kemudian sembang sahau, kemudian setelah selesai Ramadan qabla ayyughfar lahu, sebelum dia mendapatkan ampunan Allah, disebutkan raqiba anfu rajulin, orang itu sungguh celaka gitu ya. Dan mudah-mudahan itu tidak termasuk golongan orang yang celaka, yaitu yang sudah menyelesaikan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan membahas eh, Ramadan sesungguhnya, bagaimana kita bisa menuntaskan Ramadan ini dengan tujuan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, la'allakum tattaqun, kemudian mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum masuk ke kajian, kami tidak lupa untuk selalu mengingatkan betapa banyak amal-amal soleh yang bisa kita lakukan di Ramadan kali ini. Salah satunya yang menjadi eh, bulan utama di Ramadan ini adalah amalan utama, yaitu adalah sedekah. Nah, selain tentu sebagai bulan Quran, kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, juga kita memperbanyak sholat, qiyam gitu ya. Tapi juga di Ramadan menjadi bulannya sedekah. Karena itulah Rasulullah SAW selalu mengingatkan sebagai orang yang ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Dan ketika Ramadan, Rasulullah begitu sangat dermawan sehingga disebut seperti angin. Karena itulah sahabatku yang dimuliakan Allah, mari kita eh, bagikan atau kita sisihkan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita di Palestina, dan salah satu bagian dari komitmen kami dari MKI, sebagian dari donasi dari jamaah, sedekah infak yang diserahkan kepada kami untuk kegiatan dakwah kami, sebagiannya akan disalurkan melalui Golden Butcher, sebagai yayasan yang memang eh, sangat peduli dan terjun langsung ke lapangan untuk membantu saudara kita di Palestina, wabil khusus di Gaza. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, guru kita sudah hadir dan mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua dan memberi keberkahan. Eh, Sudah hadir guru kita Sadadi Al-Jabari. Assalamualaikum Sadadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. كيف Oke, حالك halo. يا أستاذ؟ الحمد لله بخير. Masya Allah, tabarakallah. Di pagi ini ketika saya baca satu pesan dari Bunda Nadia, bahas tentang hari raya, Masya Allah. Seputar hari raya gitu ya. Bukan kecepatan Ustaz, tapi memang ini kita harus persiapkan ya. Yang sampai hari raya kemudian hanya rayanya aja gitu Berantakan. ya. Cuman bajunya doang yang baru. Iya, cuma baju yang baru, makanannya yang enak-enak, tapi lupa apa sesungguhnya esensi ketika kita lepas dari Ramadan. Karena dari sekarang kita harus mempersiapkan jangan sampai kita lebih disibukkan dengan
persiapan menghadapi hari raya itu dengan aksesoris gitu saja, tapi yang substantif justru kita lupa. Dan saya teringat dengan hadis Nabi tadi yang disebutkan orang yang celaka gitu ya. Dan Rasulullah ketika naik ke mimbar ya, kalau nggak salah saja dalam satu hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah naik ke mimbar sampai ketiga tangga dan ketika setiap kali naik ke tangga Rasulullah mengatakan amin. Rupanya Amin. ketika ditanya oleh para malaikat, oleh para sahabat, kenapa Rasulullah mengucapkan amin gitu ketika naik tangga gitu ya? Karena tidak ada yang dilihat oleh para sahabat saat itu ya. Rupanya Jibril datang kepada Rasulullah kemudian membacakan hadis tadi yang kemudian Rasulullah mengatakan amin amin. Artinya orang yang Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan Allah disebutkan dengan orang yang celaka gitu Ustaz. Baik Ustaz, tanpa banyak kalam saya persilakan Waliyatul Mashkura untuk memulai kajian. Baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syukran jazakumullahu khair. Ustaz Khalis. Wa ta'ala Allah kulli hayatin insyaallah. Amin, amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menghadirkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Hanya Allah lah yang kita persaksikan sebagai satu-satunya ilah, dan kita juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi eh, yang kemudian kita mengambil panutan darinya. Semoga salawat serta salam terlimpah curah senantiasa kepada beliau alaihi salatu wassalam, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Amin, amin Allah. Seputar hari raya. Jadi saya melihat ada banyak catatan yang kemudian ini dibahasnya kalau pas hari rayanya udah terlambat gitu ya. Kalau diingetin nggak jauh-jauh hari, itu bagian yang seringkali kita lengah. Dan bertahun-tahun begitu saja yang terjadi. Mari kita pretelin satu-satu. Minimal ada 8 hal yang pagi ini akan saya bahas. Karena bicara tentang hari raya, itu kan hari yang selalu dinanti-nantikan kaum muslimin. Dan tidak ada satupun di antara kaum muslimin, baik yang munafik, yang fasik, yang mukmin, ya, itu tidak ingin kehilangan momen berharga. Baik yang oportunis, yang ngambil ngambil berbagai macam pola gitu ya, maupun dia melakukan kesalahan-kesalahan. Kalau di negeri kita ini selain memeriahkan Idul Fitri atau Lebaran gitu ya, tidak sedikit juga yang mudik di kampung halaman. Nah ini di antara alasan mudik ini untuk saling mengunjungi kerabat, saling silaturahim gitu ya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dikritisi, yaitu beberapa amalan yang eh, banyak keliru dan bahkan sampai kepada tingkat mungkar. Jadi di satu sisi amalan ini hanya tradisi yang memang tidak ada pernah dalil pendukung dalam dalam Islam, dan ada pula yang termasuk malah maksiat. Contoh, ya, ketika kita mau nuker uang seratusan ribu sejuta, terus kita tukerin 2 ribuan. Pertanyaan saya, kalau kita di jalan-jalan biasanya di Keramat tuh, ya banyak yang jualan uang eh, receh, ya. Eh, itu tidak sesuai angkanya. Mendingan kita ke bank tuker dari sekarang, gitu. Jangan dekat-dekat Lebaran baru kita nuker, ya. Lebaran di Serang misalnya berapa? 5 juta mau diinfakin buat orang-orang di kampung dalam pecahan 2 ribuan misalnya, atau 5 ribuan, datang ke bank, kemudian kita tuker. Saya mau tuker 5 ribuan. Itu tuker betul-betul tuker. 1 juta ya bernilai 1 juta dalam pecahan 5 ribuan. Gitu. Tapi kalau kita di jalanan, yang terjadi apa? Sejuta kita cuman dihitung 800 ribu, atau bahkan cuman 900 ribu, atau 950 ribu.
Dan ini namanya riba. Nggak boleh. Gitu. Karena di dalam nilai pertukaran uang dengan uang itu harus setara. Ya. Tidak boleh ada kekurangan. Nah, eh, tidak hanya itu, soal eh, tasyabuh, banyak tasyabuh. Apa tasyabuhnya? Yaitu gaya berpakaian. Ya. Model pakaian eh, muda-mudi ketika hari raya. Ini tidak mencerminkan bahwa mereka muslim atau bukan. Mohon maaf nih, kalau ada jamaah sahabat MKI yang kemudian masih pakai jilbab sakratul maut. Jilbab sakratul maut itu kayak gimana? Kira-kira kalau saya contohin gitu ya, ini pakai pasmina ini. Kira-kira kalau dicontohin itu sakaratul maut itu yang kayak apa? Kira-kira yang kayak gini nih. Jadi kalau pakai pasmina gitu ya, seharusnya dia di pakainya bener gitu. Ini ternyata makainya nggak bener gitu. Kalau yang sakaratul maut itu cuman begini doang, ya, lempar sana, ya, lempar sini, ya. Kemudian di eh, gini, begini doang. Ya. Bahkan sebagian banyak yang diputer nih, ya. Nah, ini yang saya maksud sakaratul maut nih. Sampai kayak orang mau bunuh diri ini, dikencengin, kenceng-kencengnya sampai dimasuk-masukin ke belakang baju. Dan ini tidak benar ya. Mari kita lihat surat yang ke-24 ayat yang ke-31. Ada yang berkenan baca? Yang tersinggung mohon tersungging saja senyumnya ya. Kalau masih ada yang begitu, tolong diingatkan sehingga mereka tidak termasuk dalam kesalahan-kesalahan di dalam menggunakan busana. Ada yang mau Surat An-Nur ya udah ya? An-Nur ayat Ayat 31. 31. Ayo Iya udah. deh. Mangga, silahkan. Siapa? Ayo, Iya udah fastabiqul nggak khairat apa-apa. aja. Mangga Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar Yang mereka beriman ya. Yang beriman ya. ia yang Yang, beriman yang nggak beriman nggak. Terus. agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Kain kudung ke dada ya. Jadi jangan tarik sini pakai bros, tarik sini sehingga mohon maaf. Udah kayak nagrek tuh badan tuh. Banyakan tikungannya gitu ya. Jadi pating pelunuk sana sini gitu sehingga membentuk tubuhnya. Janganlah ya. Kasihanilah kami yang apa namanya sudah sebulan jaga mata. Ternyata dirimu gitu ya. Terusin Bu, Bu Yulia. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau Baik. ayah mereka Iya, atau ayah suami mereka iya, mertua ya. Terus, ya atau putra-putra mereka iya, atau putra-putra suami mereka iya. atau Maksudnya kalau saudara-saudara nikah sama seseorang yang sudah punya anak. Terusin. atau saudara-saudara laki-laki mereka dan putra-putra saudara laki-laki mereka Iya, ponakan ya. ponakan Ya, atau terus. putra-putra saudara perempuan mereka Ya, sama ponakan dari perempuan. atau para perempuan sesama Islam mereka Nah, yang kafir nggak boleh lihat aurat kita. Terusin. Jadi kalau atau misalnya milih milih salon gitu, cari salon yang khusus muslimah. Jadi jangan muslim. Ya. dibuka-buka. Meskipun keren, meskipun dandanannya apalah, cucok meong segala macam ya, nggak penting tuh. Terusin. Atau hamba sahaya yang mereka miliki atau Budak. para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan Iya, ini Kasim maksudnya. Terus yang dikebiri. atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hmm, Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. iya. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Masya Allah. Syukur aja. Jazakumullah. Jadi
Nuwun sewu ini. Eh bener yang Madura nih Kak, punten nggih. Ada orang Madura nggak? Coba ngacung. Atau yang ngerti bahasa Madura sedikit-sedikit. Oh, ada Mas Heru nih. Mas Heru Nasianto di Malang. Turunku nih Kak. Yang Jember nih Kak. Ah, Mas Amir. Mas Amir apa? Mau nanya atau orang Jember? Dari Bawen, Ustaz. Hah? Oh, Bawean. Masya Allah. Orang Bawean. Kita ada betul-betul Ki? Mas Amir? Keturunan aja tuh, Ustaz. Oh, alah. Kayak somone Madura nih. Ngono. Di Madura itu Tahu, ada tahu, tahu artinya nggak ah, bisa ngomong. jadi di orang Madura itu karena saya asli Jember, eh, terah saya juga dari Sumeneb. Jadi ada istilah pakai geleng soko. Geleng soko itu pakai apa namanya? Gelang kaki. Nah, gelang kaki ini biasanya kalau cewek-cewek India pakai kerincingan gitu. Hmm. Kayak kucing ya. Iya. Kicring, kicring, kicring. Nah, itu biasanya dipakai oleh orang-orang jahiliyah dulu untuk kemudian jangan menghentakkan kaki itu maksudnya itu. Jadi kincring-kincring biar kelihatan oh ada perempuan di sekitar sini gitu. Itu pakai pakai kelincingan gitu. Kalau kami masih punya di apa di eh, Madura itu masih ada sisa-sisa begitu tuh tari remo ya. Kalau sudah remo, sudah itu pakai kincring, kincring, kincring di satu kaki. Dan itu biasanya buat buat penanda bahwa ada perempuan. Nah, itu nggak boleh. Bahkan ayat itu jelas ya 1400 tahun yang lalu menyatakan seperti itu. Jadi mohon maaf ini sekali lagi mohon maaf. Bajunya Mbok ya yang longgar. Mbok ya ya itu tadi saya bilang kasihanilah kami yang sebulan sudah berusaha untuk eh, kan gini ya. Kalau Ramadan itu tempatnya orang menghadirkan ketakwaan, pertanyaan saya, ada bulan yang boleh nggak kita bermaksiat? Bulan apa ya? Selain Ramadan gitu. Kok Nggak ada. begitu bulan Ramadan langsung rapet, pakai jilbab apa segala macam. Begitu sudah selesai Ramadan, saatnya berubah, kacau. Nah, itu yang kemudian menjadi kita meniru-niru orang kafir yang begitu itu. Maka di dalam eh, statementnya Rasulullah SAW nggak kelihatan antara mana yang Muslim, mana yang bukan Muslim. Gitu. Jadi nggak kelihatan. Bahkan Rasulullah SAW memperingatkan, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Kan nggak enak banget kalau tiba-tiba kita di akhirat, kemudian kita ngaku-ngaku umatnya Rasulullah SAW. Ya Rasul, saya. Terus dia bilang, enggak, kamu kan tasyabuh sama orang kafir. Nggak usah. Nah ini kan jadilah gimana kita nggak bisa selamat kita. Nah, tasyabuh di sini berdasarkan dalil Al-Quran, As-Sunnah dan kesepakatan para ulama haram. Dan tasyabuh ini banyak ya. Jadi nanti khusus kita kita bahas tentang bab tasyabuh. Boleh nggak? Untuk hal-hal yang tidak melanggar nggak ada masalah. Tapi kalau disuruh melanggar, ya mohon maaf, saya harus dengan sangat berat hati menyampaikan itu. Saya eh, dalam hati saya tidak ingin menyakiti hati Bapak Ibu. Tetapi ketika syariat itu menentukan seperti itu, maka jangan marah sama saya, marahlah sama Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam kan gitu. Ini kadang-kadang Ustadz yang dibilang ah ekstrim, padahal saya sukanya es krim, ya. Tapi udah lama nggak makan es krim yang gulanya manis banget itu, apalagi yang apa nggak boleh nyebut merek ya, yang baru tuh beredar di mana-mana. Pokoknya ada ruko kosong dia masuk tuh, ya gambarnya pakai boneka salju itu. Nah, terus tasyabuh di sini jelas, maka tidak perlu kita ngikutin mereka. Nah, ada yang berikutnya, yaitu apa? Eh, memainkan alat musik. Memainkan alat musik. Kan boleh Ustaz di hari raya. Betul, di hari raya itu dikatakan, kata Rasulullah SAW, anak-anak Sudan, anak-anak apa namanya, anak-anak orang hitam, anak-anak Buddha itu
mereka bermain duf. Duf itu kalau di kita rebana ya. Rebana yang ada apa bahasa Betawi apa kecimpring ya. Kecimpring. Bring makanan. Itu kan apa? Bukan kecimpring itu yang ada apa? Kecek-kecek Dia aja Ustaz. dia bukan ecek-ecek. Ecek-ecek kan dia apa? Tamborin ya. Tapi lebih ke rebana. Terus pinggir-pinggirnya itu Kecimpring. ada apa? Kecimpring. Iya, Kecimpring bener. iya. Saya nyebutnya kecimpring kalau di tempat saya Iya, ini nggak tahu namanya. Iya, pernah reb, dengar iya rebana. Terus kecimpring. ada keping-keping apa namanya Aman tuh kecimpring. kincringan itu. Kincringan itu di di apa dua-dua gitu. Jadi kalau dipukul itu sekaligus bunyi duk tapi cerik gitu. Trik 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 gitu. Nah, itu duf yang begitu itu yang dibolehkan hanya kepada anak-anak yang mumayyiz, anak-anak yang masih belum haid gitu. Oh, Jadi bukan bukan mak-mak hore gitu ya, yang anak udah 3 gitu pakai dandanan menor kayak reok, shalalalalala gitu ya, perdamaian perdamaian, bukan itu. Ya. Jadi, meskipun apa namanya suaranya bagus, sholawatan, asmaul husna, apalah segala macam, bahkan sampai bawa organ tunggal segala macam, ya Allah, ya betul. Jangan deh, jangan diikutin maksudnya, atau minimal stop di kita lah. Kalau masih ada yang jadi anggota begitu, bertobat aja, mengundurkan diri karena sudah ngaji, jadi meninggalkan yang sia-sia. Mending bacain Al-Quran aja banyak-banyak, gitu ya. Maka sekali lagi saya sampaikan, bukan saya benci kepada para pecinta alat musik ya. Saya senang sama musiknya. Musikalitas perlu, ingat ya, musikalitas perlu. Seperti ketika kita membaca surat di dalam sholat. Para imam itu musikalitasnya bagus. Bahkan do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Itu Al-Farabi yang menemukan ahli Quran, ahli matematika. Tapi dia melihat atau notasi itu kemudian dijadikan notasi angka oleh orang-orang kafir di Eropa gitu. Kemudian simponi-simponi atau orkestra-orkestra datang dari mereka ya. Mereka nggak punya larangan soal alat musik. Nah, musikalitasnya perlu. Contoh misalnya kita baca Al-Fatihah. Ya. Bayangkan kalau kita lagi Ramadan ke Masjid Haram, itu biasanya imam-imam yang suaranya enak-enak itu eh, apa namanya cuti mereka karena sudah setiap hari mereka jadi imam. Nah, itu biasanya cuti dan kadang-kadang kita nggak dapet tuh kalau taraweh dapat suara yang bagus-bagus itu jarang banget ya. Jadi eh, suaranya itu yang datar berat gitu yang sudah yang yang nggak terlalu fenomenal. Kan kalau kita ingat-ingat pernah nggak dengerin Syekh Al-Ghamidi, Syekh Al-Hudayfi, Syekh Sudais, Syekh eh, Mahar Musali Al-Muyaqqadhi, Rasyid. Misyari Rashid. Masya Allah kalau baca. Jadi kalau di apa namanya dilagukan itu musikalisasinya kita perlu. Bayangkan kalau lagi sholat terus kemudian kita nggak serak sama bacaannya imam itu kan disuruh memperindah ya. Tapi karena emang karakter vokalnya eh, berat, terus kemudian beliau tidak memperindah, mungkin ya keterbatasannya beliau tanpa mengurangi rasa rasa takzim saya kepada beliau-beliau. Tetapi maksudnya kalau ada yang suaranya bagus, imamnya lebih ke apa menguasai qiraat, itu kan kita lebih nyaman ya. Bandingkan begini misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Standar ya. Tapi kalau kita dengar Syekh Hudayfi di Madinah, kita dengar Syekh Mahar Al-Muyaqqadhi gitu ya. Dengar Syekh Al-Ghamidi gitu ya. Yang banyak di muratal-muratal itu biasanya kita kalau sering dengar Syekh Al-Ghamidi itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu enak gitu kan. Atau Syekh Mahar Al-Maqri. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Enak gitu resep. Itu bahkan kalau kita meresapi itu sampai nangis denger itu tuh. Saya kalau lempeng gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Berat banget suara. Itu kan jadi capek banget kita gitu ya. Tapi mungkin ini saya lah ya, mungkin nggak tahu yang lain. Ya, sepertinya saya yang apa namanya merasakan seperti itu. Ya. Nah, eh, begitu juga alat musik ini dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa siapa yang menghalalkan khamr dengan selain namanya, sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang melenakan, maka ada sebuah riwayat dari Abu Amir atau Abu Malik Al-Asy'ari, dia menceritakan bahwa dia tidak berdusta, lalu beliau menyampaikan bahwa sabda Rasulullah SAW, sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang, perhatikan, menghalalkan zina, sutra, khamr, dan alat musik. Ya. Nanti ada yang bilang, oh anu itu debatable Ustaz, khilaf Ustaz, Syekh apa Syekh Ibnu Hazm membolehkan. Iya, karena satu-satunya yang membolehkan cuma beliau. Gitu. Jadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk satu keperluan, lalu mereka berkata, kembalilah kepada kami esok hari. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka. Dan Allah mengubah sebagian Tadi lagi fresh. Baik, sambil nunggu Saudari kembali gabung nih, ada masalah di jaringan nampaknya. Jadi masih belum maksimal untuk bisa online ya. Kita kembali di Zoom ini. Eh, eh, Mudah-mudahan apa yang disampaikan semangat kita untuk menjalani ibadah Ramadan ini. Eh, dan inilah upaya kita untuk bisa memperbaiki ibadah kita, kehidupan kita dengan cara eh, ya, jaringannya lagi masalah ya. Ustaz, wah, alhamdulillah kembali alafu, gabung. alafu, alafu. Ini mati lampu tiba-tiba jepret kayak MCB-nya lemah atau apa? Atau jinnya tersinggung nggak tahu juga deh. Masya Allah, ini jin pencipta musik kayaknya. Betul, Ustaz. Baik, baik, baik. Nah, kemudian eh, Allah SWT mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi di hari kiamat. Naudzubillah min dzalik. Jika dikatakan menghalalkan alat musik, berarti musik itu haram. Gitu. Dalam pengertian, Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa nyanyian menumbuhkan kemunafikan dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayuran. Maka Fudail bin Iyad mengatakan bahwa nyanyian-nyanyian adalah mantra-mantra zina. Ad-dahak
mengatakan bahwa nyanyian itu akan merusak hati dan akan mendatangkan kemurkaan Allah. Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyatakan, di dalam hati seseorang ketika ada hafalan Al-Quran, kemudian datang kepadanya musik-musik dari alat musik yang dinyanyikan, itu kemudian tidak mendekati apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada yang mengatakan bahwa musik yang boleh itu yang religi, musik yang boleh itu yang memberi semangat apa. Bukan 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 alat musiknya ya. Tetapi musik yang nasyid boleh masih. Nasyid-nasyid boleh. Yuk, kita pelajari lagi. Surat yang ke-26, ayat yang ke-221 sampai 227. Nanti kan dekat-dekat Lebaran tuh pasti Lebaran sebentar lagi. Dapat THR udah habis lagi. Kalau nasyidnya yang nggak jelas ya nggak usah. Ada yang berkenan baca surat 26 Siap, ayat Bude. 221? Iya. Nah, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Wow. Terus Mereka setan turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. sebentar. Pendusta yang banyak berdosa. Oke. Ini ayatnya satu-satunya surat yang Allah SWT letakkan satu profesi yang dijadikan ayat Al-Quran atau dijadikan surat dalam Al-Quran. Satu-satunya profesi. Tidak ada pedagang, tidak ada petani, tidak ada peternak, tidak ada pendakwah, tidak ada. Tapi penyair. Karena apa? Kalau syairnya tidak menuju kepada Allah, pasti melenakan dari Allah. Lanjut. Mereka menyampaikan hasil pendengaran mereka, sedangkan kebanyakan mereka orang-orang pendusta. Nah, para penyanyi-penyanyi yang mensiarkan syair, ya, bikin syair-syair, bikin lirik-lirik, kemudian disiarkan, ya, diorasikan, tapi pakai nada, pakai alat musik, alias nyanyi kalau bahasa kita. Dia mesti ngapalin not apa musikalisasinya dulu, dia ngepasin sama apa namanya alat musiknya, dia ngepasin sama nadanya, di mana staccato, di mana allegro, di mana apa segala macam dan seterusnya, sehingga terjadi sebuah harmoni dan kemudian menjadi eh, lagu-lagu yang melenakan, yang kemudian dinikmati melupakan bagian dari apa yang sudah kita banyak pahami daripada Al-Quran. Terusin, teh. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat. Aduh, pernah nggak lihat? Waktu saya masih ingat betul, One Direction waktu datang ke Jakarta, itu yang ngantri dari duhur sampai maghrib tiketnya. Itu mereka go show semua. Berjilbab, tapi ya jilbab-jilbab Sakratul Maut begitulah. Ada ibunya juga bawa anak-anaknya dan itu banyak sekali yang berjilbab. Pertanyaan saya adalah, apakah semua kompakan haid bareng nggak sholat? Atau kalau sholat mau sholat di mana, wong GBK itu tidak ada fasilitas untuk tempat sholat yang memadai. Oke lah, katakan mereka bisa sholat di situ ya, cari tempat wudhu apa darurat segala macam. Oke, fine, kita mesti husnuzon gitu ya. Kalau ada yang mau klarifikasi, oh saya ikut nonton juga Ustaz, tapi kami sholat kok. Ustaz jangan julid dong, misalnya gitu ya. Monggo aja, silakan. Tapi kesia-siaan itu menjadi bagian yang begitu modal. Jadi ditinggalkan sholat hanya karena One Direction. Allah. Terusin teh. Tidakkah engkau melihat bahwa mereka mengembara di setiap lembah? Nah, berapa lembah itu? Tur ke sana, tur ke sini, ada roadshow ke sana, ada roadshow ke sini, pentas ke sana, pentas ke sini. Main musik terus di sana. Ujung Pandang apa kabar? Bandung apa kabar? Dirimu. Jadi kalau sudah begitu, ya
yang disebut sama ayat itu 1400 tahun yang lalu sudah ada. Lanjut teh. Dan bahwa mereka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya. Nah, kan? Mohon maaf nih, banyak orang lama deh kita kan ya masih tahu dari Bruri Pesulima itu eh, seperti apa. Dewi Yul masih ingat pasti lagu ini. Ya. Eh, buah semangka berdaun sirih. Ada nggak? Buah semangka berdaun sirih itu ada nggak? Nggak ada. Dusta. Ya. Eh, aku cinta padamu sungguh haruskah ku ulangi dari mulutku sendiri kasih bininya orang. Jadi kalau misalnya 17-an gitu ya, karaoke, lomba karaoke pria, lomba karaoke wanita, terus kemudian begitu menang juara satu, kemudian biasanya didaulat nyanyi kan, organ tunggal apa yang dinyanyi ya lagunya, salah satunya lagunya Buru Marantika atau Pesulima, gitu ya, sama Dewi Yu. Jarang yang kemudian paling paling yang bisa bareng-bareng, oke kita nyanyi bareng-bareng. Apa? Kemesraan ini janganlah apa sampai lupa nih saking lamanya lagu itu. Cepat Kemesraan. berlalu. Nah, kan masih ada yang ngapal tuh. Di sini ada yang nyamber lagi. Jadi, Masya Allah, habis waktu kita untuk ngapal-ngapal yang begitu. Karena saking, saking seringnya, sehingga termemori sama kita. Kenapa nggak ayat Quran yang turun lagi deh. Kayaknya MCB-nya yang tengah itu lemah deh. Eh, yang merah. Ini suara saya masih kedengeran ya? Ada udah. Dengaran Ustaz. Malah Masih, ngobrol. masih. Malah ngobrol sama orang rumah saya. Iya. Nah, terusin. Teh Nadia, itu mengelilingi lembah apa yang dikatakan nggak bener, jadi banyak dusta. Misalnya yang Maggie Z, gitu ya. Misalnya ada penggemarnya di sini, mohon maaf ya, eh, fans beratnya. Aku ini orang termiskin di dunia. Ngakunya kok gitu, padahal dia kalau ditanya royalti dari musik-musiknya ada berapa duit? Banyak banget. Berarti bohong dia ngomongin dia orang Dusta. termiskin sedunia. Nggak bener itu. Apa yang dikatakan dusta. Pak Hakim dan Pak Jaksa. Padahal penonton semua nggak ada hakim, nggak ada jaksanya. Gitu. Dan seterusnya. Terusin teh. Kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan berbuat kebajikan dan banyak mengingat Allah dan mendapat kemenangan setelah terzolimi, karena Masya Allah. menjawab puisi-puisi orang-orang kafir. Dan orang-orang yang zolim kelak akan tahu ke tempat mana mereka akan kembali. Maha Syukran. benar Allah Jazakumullah mendengar khair. segala Barakallahu firman. fiik. Jadi kalau nasyid yang menyebut banyak asma Allah, monggo silahkan. Tapi tidak usah pakai alat musik. Dan itu banyak kita bisa dapatkan. Cuman pecah suara aja. Ya. Suara satu, suara dua, suara tiga. Ya. Apa yang disyairkan, apa yang dinyanyikan. Menyebut asma Allah banyak-banyak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ambil suara duanya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Ambil suara tiga. Gitu. Terus. Ya, itu jadi harmonisasi yang, Masya Allah. Orang dengerin juga, Masya Allah. Ini pasti dalam dalam hati yang ngomong, udah suaranya enak juga. Ya iyalah, dulunya penyanyi. Gitu ya. Apa nggak ada yang ngomong gitu ya? Mohon maaf ini. Kegeeran deh. Jadi ketika menyanyikan yang begitu, monggo silahkan. Lagu-lagunya Maher Zain itu tidak semuanya bisa kita nyanyikan tuh ya.
walaupun sekadar nasyid. Ya. Yang dia nyanyi untuk istrinya, itu tidak boleh dinyanyikan kepada halayak ramai. Jadi kalau kita datang ke karaoke, gitu lagunya Maher Zain yang itu, apa sih? Apa Loving You, apa-apa gitu. Pokoknya itu dipersembahkan buat istrinya. Dan itu kalau misalnya para istri menyanyi buat suami atau suami nyanyi pasti monggo silahkan. Ya. Begitu apa namanya Allahumma sholli ala karaokean misalnya. Milihnya lagu yang paling ngetop karena paling sering di setel. Di mana di kawinan? Barakallahu lakuma baraka alaikuma. Di siapa yang nikahan? Jadi eh, karena kita senang sama nadanya, senang sama lagunya, ya kita ikuti deh. Nah, begitu juga saya nggak tahu ada yang senang qasidah nggak atau senang gambus nggak di sini. Coba ngaco. Ya. Nawarti Ayami misalnya. Ya. Allah 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 ya Allah. Allah 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 oh. Itu kalau nggak dum topak tupak tumbum topak tupak tumbum topak itu nggak enak malah. Nah itu yang jadi bagian kan jadi ada nggak enaknya kan gitu. Padahal kalau kita mau pecah suara gitu ya, suara satu, suara dua, ada yang suara anjing gitu, gitu. Boleh saja, silakan. Jadi sebaiknya dihindari karena Ibnu Qayyim al-Jauzi menyatakan eh, tidak akan pernah bersatu dalam hati manusia, gitu ya, Al-Quran dan musik. Gitu. Jadi buat yang sudah kecanduan sama musik, mohon ampunan kepada Allah SWT. Dikatakan bahkan Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan bahwa nyanyian adalah satu hal yang sia-sia, yang tidak disukai. Karena nyanyian itu seperti kebatilan. Maka siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan nyanyian, maka persaksiannya tertolak. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari 4 ulama mazhab yang berselisih pendapat mengenai haramnya alat musik. Cuman Ibnu Hazm doang. Monggo kalau ada yang nggak setuju sama saya, ayo, nggak apa-apa. Kita sharing dalil. Menurut ini begini, Ustaz. Mari kita lihat keabsahan dan kekuatan pendapat mereka seperti apa. Yang selanjutnya, tabarruj, berdandan. Wanita berhias diri ketika keluar rumah itu sebetulnya dia, Masya Allah. Itu kalau lebarannya besok itu pasang apa namanya bajunya itu di stylenya mulai dari malam harinya. Gamisnya ini, khimarnya ini, ciputnya ini, mansetnya ini, kaos kakinya ini, sepatunya ini, sama tas buat mukenanya yang ini. Masya Allah. Begitu nggak ketemu mansetnya, ganti pindah yang lain. Yang bahkan tidak sedikit yang kemudian sekeluarga seragaman. Saya ngacung duluan. Sering anak saya ngide, seragaman, seragaman pakai dress code, pakai dress code. Sekarang ini rasanya kok nggak tega ya ngelihat saudara-saudara kita di Palestina kayak begitu. Mereka saat ini sedang merasakan 5 bulan puasa yang belum belum berbuka dengan benar. Dan eh, terserah ya kalau misalnya ada yang masih berusaha untuk menghidupkan tradisi. Ya kan hari raya saatnya bergembira Ustaz ya, tapi jangan lupakan saudara-saudara kita. Ya. Tabarut yang seperti apa yang dibolehkan? Tabarut untuk suami, berdandan untuk suami. Misalnya seorang istri nanya, Mas, aku mau highlight merah rambutku boleh nggak? Kalau dibolehin sama suaminya, monggo silahkan. Sebaiknya saya berambut pendek atau berambut panjang. Kalau suaminya ingin dia terlihat berambut panjang, maka penuhi. Karena suami itu harus dikenyangkan dari 3 hal. Perutnya, matanya, melihat kita dalam konsep kemenarikan tadi. Kemudian syahwat. Maka kalau sudah kenyang, 3 ini, para suami, selesai urusan. Mau apa aja, Masya Allah. Hadiah keluar semua. Nah, maka tabarruj yang bahkan, mohon maaf nih,
Ada orang yang keluar rumah nggak pede kalau nggak pakai bulu mata palsu. Padahal nggak boleh pakai bulu mata palsu. Bahkan berdandan, apa, kalau kata Pak Al-Fatih, pipi udah dimerah-merahin, bibir udah di apa, dipakai lipen setip gitu ya. Alis sudah, wah Masya Allah. Kadang-kadang kalau hari Selasa sama Kamis itu beda-beda. Yang satu naik sebelah, yang satu melengkung, satu kayak nempelin lintah gitu, plek. Jadi digambar ulang seolah-olah desainnya Allah tuh kurang bagus, masih bagus yang punya dia. Padahal lupa nyikat bagian ujung-ujung itu lu tuh suka suka lupa nyikat. Gitu. Jadi gambar jelas banget gitu. Padahal ya kalau mau begitu ya yang natural aja. Yang kira-kira kalau ujung itu disikat jadi nggak kelihatan kalau itu gambaran gitu. Jadi ngomongin kosmetik sih udah iya. Dulu saya pedandan soalnya. Gini-gini nih muridnya Peter Serang saya ini, kalau soal dandan. Karena untuk panggung ya, untuk kebutuhan panggung. Untuk kebutuhan fotografi beda-beda. Jadi beda-beda apa karakter beda gitu. Saya pernah jadi makeup artist juga, tapi untuk kebutuhan panggung. Jadi misalnya karakter tua, nah itu gampang nih dikasih garis-garis guratan gitu, eh, rambutnya diputih-putihin dan terusnya. Ya, kemudian karakternya dipertegas apa segala macam kan. Itu luar biasa. Gitu. Terus kasih kalau misalnya apa, bahkan dulu tuh kalau Halloween ya 28 Oktober itu bikin luka. Dari apa? Dari latex. Ya, dibuka terus dicodet gitu keluarin apalah di dibikin kelihatan tulang lah apa segala macam dan seterusnya. Efek-efek visual begitu dan itu cuma sekedar apa namanya? Buat efek panggung gitu. Dan seharusnya para wanita ini berhias diri menjadi penampilan istimewa bagi suami di rumah, bukan di halayak ramai. Jadi suami datang itu wah percantik diri, ya. Dibikin wangi, pakai parfum itu di nadi-nadi besar, belakang kuping, ya, di belakang kuping, di belakang apa pergelangan, gitu, sama di bawah di lipatan apa namanya lutut, itu lutut dalam. Nah kalau di tempat-tempat seperti itu, nah itu salim sama suami, dicium enak itu sampai diuyel-uyel itu kadang-kadang kalau wanginya enak. Gitu. Pakai Le Chanter, ya, eh, apalah ya macam-macam. Poison number 9 lah apa segala macam. Kok jadi nyebut merek? Halmis yang buat Nisa ada nggak tuh? Gitu. Buat Nisa khusus untuk Nisa. Ja'faron biasanya kalau dipikir wanita itu jadi mohon maaf nih eh, usapan terakhir dari haid atau nifas itu setelah kapas pertama masih ada sisa darah, usapan kedua masih makin sedikit, usapan ketiga sudah ada, maka usapan terakhirnya itu Ja'faron. Gitu. Nah, Ja'faron itu membuat jadi wanginya itu Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dapat Allah SWT, tabarruj ini, ada yang tahu mana Al-Burj? Al-Burj itu apa? Al-Burj, bintang-bintang. Ya, Al-Burj. Bahkan kalau kita sebut istana, cari bahasa dalam kamus bahasa Arab, istana, itu juga disebutnya Al-Burj. Ada yang pernah ke Dubai, Burj Khalifa, ya, itu istana Khalifah, ya, sampai tinggi banget. Dan itu memang sengaja ditampakkan, ditampilkan, dipamerin. Nah, tabarrujnya perempuan jangan sampai tabarrujnya jahiliyah. Lihat surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 33. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan jangan kamu bertabarruj seperti orang jahiliyah pertama. Ya. Yang tabarrujnya itu menampakkan kecantikan. Jadi sebetulnya dia ini mau jadi bidadari sorga atau mau jadi setan penggoda. Nah, makanya kalau saya boleh saran, begitu merasa ada banyak orang yang mengatakan, Masya Allah cantik banget, segera lo bercadar. Supaya nggak jadi fitnah buat orang. Jangan sampai kemudian kita menjadi tipe yang kemudian, orangnya enak diajak ngobrol, seru, orangnya cantik, badannya bagus,
apalah segala macam, sampai-sampai kemudian buat orang yang punya sakit jiwa dalam dirinya, kutunggu jandamu. Nah, kan gitu, kacau deh. Jangan sampai itu. Dan itu tidak menutup kemungkinan. Ya. Begitu juga berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Siapa yang ketika silaturahim halal bihalal misalnya, atau pas lagi pulang kampung kemudian salaman sama sepupu. Sepupu bukan mahram. Keponakan mahram, tapi sepupu bukan. Jadi berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram itu, ini jadi fenomena yang jadi musibah. Kok nggak alhamdulillah yang bersin tadi? Kebuka mic bersin nggak alhamdulillah, nggak didoain jadi. Jadi ini fenomena yang musibah di tengah kaum muslimin, apalagi di hari raya. Dan tidak ada yang selamat dari musibah ini kecuali yang dirahmati Allah SWT. Dan perbuatan ini terlarang. Rasulullah SAW bahkan menanyakan begini, setiap anak Adam telah ditakdirkan bagian untuk berzina, dan ini adalah satu pasti terjadi. Yang tidak bisa tidak. Zina kedua mata dengan melihat, zina kedua telinga dengan mendengar, zina lisan adalah dengan berbicara, zina tangan dengan meraba atau menyentuh, zina kaki dengan melangkah, zina hati dengan menginginkan dan berangan-angan. Lalu fartsnya atau kemaluannya yang nanti akan membenarkan atau mengingkari yang demikian. Kalau kita lihat hadis ini, Masya Allah, menyentuh ya lawan jenis bukan istri, bukan mahram, diistilahkan dengan zina. Meskipun cuma ujung tangan saja. Makanya kalau orang Jawa sama orang Sunda nggak ketemu. Salam itu biasanya yang satu maju dulu, yang satu cium dulu. Yang cium dulu, baru maju, orang Jawa. Kalau Sunda enggak. Maju dulu, baru cium. Nah, jadi nggak ketemu tuh. Jadi jangan sampai kita kemudian masuk kepada menyentuh sepupu. Sepupu boleh nikah sama kita. Ya, boleh kita nikah. Nah, bagaimana Rasulullah SAW sendiri ketika menyatakan bahkan orang yang bersyahadat di depan Rasulullah SAW sendiri, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya aku tidak akan bersalaman dengan wanita. Dan perkataan terhadap 100 wanita adalah seperti perkataanku kepada seorang wanita. Atau seperti perkataanku untuk satu wanita. Gitu. Apalagi nyadran mengkhususkan ziarah kubur di hari raya. Banyak nggak? Banyak. Mohon maaf ya, itu tradisinya Syiah. Ya. Syiah itu sering mengagung-agungkan kuburan. Ya. Bahkan mereka lah yang membawa budaya untuk baca Quran di kuburan. Padahal Rasulullah SAW 2 pekan sebelum wafatnya menyatakan jangan jadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Justru di rumahlah kita kemudian diminta untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Artinya apa? Ya, kalau bisa setiap orang kemudian menjadi orang yang senantiasa menghidupkan Al-Quran di rumah. Bahkan Al-Baqarah, Ali Imran itu jangan sampai kemudian kita lewat di rumah. Karena itu mengusir roh-roh jahat, mengusir jin dari rumah kita. Nanti kita ngobrol sama Ustaz Sahal. Bener nggak tuh? Ya. Kalau sampai kita baca Al-Baqarah sama Ali Imran itu semua jin-jin yang di rumah kita tuh keluar. Gitu. Dan bahkan ada satu kasus yang pernah saya tangani ketika saya qadarullah waktu itu dakwah ke Jember. Beliau telepon ke saya pagi-pagi jam 9. Kalau saya sebut namanya pasti pada kenal ya, ada public figure. Ustaz, tolong cari ruqyah. Saya bilang saya nggak bisa, saya di Jawa Timur, saya di Jember, saya bilang. Terus saya bilang sama dia, ruqyah mandiri aja, coba baca zikir pagi petang. Zikir paginya dibaca. Setelah itu kalau masih nggak nyaman juga, coba baca Al-Baqarah sampai habis sekali duduk. Paksakan. Paksakan. Apapun yang terjadi, kuping panas, kepala puyeng, mau mual apa, pokoknya paksain. Oh, siap, Ustaz. Saya biasa juga suka baca. Ya udah. Saya kalau udah kabarin. Nah, seharian tuh saya berapa tempat tuh di Jember keliling tahun 2018 kalau nggak salah. 2015 kalau nggak salah. Nah, itu keliling saya. Begitu selesai acara jam 9, setengah 10 saya lagi geletakan di tempat istirahat begitu.
di penginapan. Tiba-tiba dia telepon. Ya. Ustaz, belum pernah saya baca Al-Baqarah sepayah ini. Berapa kali muntah saya, Ustaz. Saya pindah dari kamar ke mihrab, dari mihrab ke depan sampai ke ruang tamu itu jelang maghrib. Begitu saya baca, ada yang aneh, Ustaz. Kenapa? Saya bilang. Dari kamar mandi saya keluar ada kelabang, ada kalajengking, ada lipan, ada lipas, ada wah macam-macam keluar. Dan itu kayak rombongan mereka kelutuk keluar terus ke teras hilang. Tet. Nah itu saya bilang itu bisa jadi jin. Nah, sepertinya ada yang eh, narok sesuatu di rumah itu. Siapa? Nah, coba eh, coba diperhatikan. Ada gundukan tanah baru kah? Ada apalah segala macam. Mungkin di pot-pot, mungkin di tanah di pekarangan depan depan antum itu kan ada pohon gede itu. Mungkin cari coba di sekitar situ. Gitu. Karena saya pernah main ke rumahnya. Bener ternyata besoknya lapor ke saya. Ada kain gitu ya dijadiin pocong, tulisan ala-ala jin, wafak-wafak begitu. Yang orang orang belajar bahasa Arab pun nggak bisa baca itu karena tulisannya cuman wa ya terus dibikin bunderan begitu terus apa segala macam itu bikinan jin semua begitu gitu itu diikat kayak pocong kemudian dikubur di kelihatan kan kalau ada tanah tanah baru bekas di dangir kalau orang Jawa bilang bekas di apa ya istilahnya ya tumbukan tanah baru lah gitu istilahnya maka yang terjadi sampai seperti itu. Jadi nggak usah lah kita mengkhususkan ziarah kubur. Kalau memang libur di hari raya, qadar Allah kita bisa ke apa namanya ke makam keluarga ya mungkin itu ya. Tapi jangan dibiasakan bahwa harus ziarah kubur di hari Lebaran pertama misalnya. Terutama bapak ibunya yang sudah meninggal. Oh ini harus didahulukan orang tua. Masa orang tua. Doakan saja di setiap waktu. Jangan cuma pas Lebaran doang kita doain. Sebisa mungkin ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu bersih robok eh, hadir kepada kita, yaitu pada saat kapan? Dalam riwayat Al-Hakim, perpanjanglah doamu di dalam sujud, karena sejatinya sujud itu adalah waktu paling tepat di mana Allah SWT paling dekat dengan kita. Maka setidaknya kita hadirkan doa untuk orang tua. Setelah subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdi, ya, Allahumma firli, tambahkan Allahumma firlana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara. Sehingga tidak hanya orang tua kita saja yang kena, mertua juga kena, eyang kena, cicit kena, canggah kena, udek-udek gantung siwur, ketepuk bosok itu semuanya kena. Terus tambahkan sedikit. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Baru angkat. Lowong sujud itu tempat yang paling sakral kok bisa cepet banget kalau sujud berarti nggak istimewa dong sujud itu. Maka orang tua tidak pernah lepas dari kita minimal 5 kali sehari. Maka setiap kita selesai baca Quran, doakan. Mudah-mudahan kalau ini ada pahalanya, ya Allah, saya persembahkan kepada kedua orang tua. Kalau mereka masih hidup beri hidayah, ya Allah. Kalau mereka sudah meninggal, berikan ampunan kepada mereka. Masya Allah. Dan tidak sedikit yang kemudian meninggalkan sholat 5 waktu karena sibuk silaturahim. Silaturahim sana, silaturahim sini. Akhirnya apa? Sholatnya berantakan. Ya. Luar biasa. Waktu taraweh pertama, hari pertama, sepekan pertama lah. Wah, begitu taraweh, Masya Allah. Wajah-wajah baru stok lama ketemu tuh penuh masjid. Kata Buya Hamka begitu juga. Kalau kepengen ngelihat Muslim, maka lihat pada saat Jumatan, lihat pada saat mereka sholat Id, pasti keluar semua itu. Tapi kalau pengen ngelihat orang yang mukmin, bukan hanya Muslim. Kalau Muslim kan keluarnya musiman tadi itu. Tapi kalau yang mukmin kata Buya Hamka, perhatikan pada 10 malam yang terakhir, apakah dia ada di masjid atau tidak. Dia itikaf atau tidak. Itu ciri orang. Ini menurut Buya Hamka. Karena kalau di bulan Ramadan itu kan ada 4 profil Muslim. Ada muslimin, ada mukminin, ada musiman, ada musingin. Muslimin yang tadi, ya, cuma berislam saja. Mukminin jelas.
Musiman adanya Ramadan doang. Yang musingin orang sholat dia nggak sholat. Orang sedekah dia nggak sedekah. Orang ke masjid dia nggak ke masjid. Orang turun masjid dia malah ke masjid. Bongkar kotak promo, kotak infak. Nah yang begini kan musingin. Gitu. Padahal sholat itu Rasulullah SAW menyatakan, ya, al-ahadul ladzi bainana wa bainahum, perjanjian antara kami dan mereka orang-orang kufar itu as-shalah, mengenai sholat, ya. Faman tarakaha, barang siapa meninggalkannya, faqad kafar, maka dia sesungguhnya telah kafir. Bahkan Umar bin Khattab rahimahullah pernah menyatakan di akhir hidupnya, ya, la islama liman tarakas salat, tidaklah disebut muslim orang yang meninggalkan salat. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa kaum muslimin tidaklah berselisih pendapat atau sepakat tentang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja adalah dosa besar. Yang paling besar dan dosanya lebih besar daripada membunuh, merampas harta orang lain, zina, mencuri, dan khamr. Dan orang yang meninggalkannya akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan dari Allah serta mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat. Mukanya udah pasti kusam aja. Tampang-tampang wudhu itu nggak ada. Ya. Maka pendapat yang kuat mengenai hukum sholat berjamaah, kalau nggak ada uzur yang syar'i, maka para pria ke masjid. Karena sholat berjamaah itu wajib adalah Rasulullah SAW menyatakan bahwa eh, khairu sholata fi buyutikum, sebaik-baik eh, sholat itu adalah di rumah kalian. Ilal maktuba, kecuali yang sudah diwajibkan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ingin kiranya aku merintahkan orang untuk mengumpulkan kayu bakar, kemudian aku perintahkan kepada mereka untuk menegakkan sholat yang telah dikumandangkan azannya. Lalu aku perintahkan salah seorang untuk menjadi imam, lalu aku menuju orang-orang yang tidak mengikuti sholat itu, kemudian aku bakar rumah mereka. Ini cuma sekedar ultimatum ya. Rasulullah SAW dalam sejarah tidak pernah membakar rumah orang yang nggak sholat. Tapi, Waalaikumsalam. Ada yang kemudian menyatakan, maka bertanya, enak bu, semalam sahur nggak? Semalam sahur nggak? Maka ketika eh, di bagian itu, Rasulullah SAW ada 4 yang saya ingat, Imam Ahmad At-Tirmizi menyatakan bahwa sungguh berat sholat Isya dan subuh itu bagi orang-orang yang punya sifat nifak dalam dirinya. Ada kemunafikan dalam diri. Seandainya mereka tahu pahala sholat itu seperti apa, sholat berjamaah Isya dan subuh di masjid, mereka pasti akan merangkak menuju ke masjid. Maka di Bukhari Muslimnya, seperti yang tadi saya bilang, aku akan meminta beberapa orang untuk jadi imam sholat pada berjamaah, dan aku akan membawa kayu terikat, dan aku akan bakar rumah. Ya. Terus, apalagi begadang pas Idul Fitri untuk takbiran, keliling. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dok, tak, dok, duduk, tak, duduk, dok, tak, dok, duduk, tak, duduk. Masya Allah. Habis waktu buat itu, subuhnya ketinggalan. Bangun-bangun, sholat id, masbuk. Alah. Itu. Maka Rasulullah SAW paling membenci tidur sebelum sholat Isya dan ngobrol-ngobrol setelah Isya. Ibnu Battal bahkan menjelaskan Rasulullah SAW tidak suka begadang setelah sholat Isya karena beliau sangat ingin melaksanakan sholat malam dan khawatir kalau sampai luput dari sholat subuh berjamaah itu. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai pernah memukul orang yang begadang setelah sholat Isya. Beliau mengatakan, apa kalian sekarang begadang di awal malam dan nanti di akhir malam tertidur lelap? Maksudnya sholat malamnya nggak dikerjakan. Padahal ada saran dari Rasulullah SAW bahwa jangan pernah ditinggalkan malammu dengan sholat malam meskipun hanya dengan 1 rakaat, witir doang. Dan takbiran ini juga sering mengganggu kaum muslimin yang hendak istirahat. Udah jam 3 pagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan kemudian tidak sedikit yang sudah mulai pakai digital. Ya. Pakai musik-musik house lagi, di mixing. Allah.
Yang paling paling trending itu biasanya suaranya UJ gitu ya. Kawan saya waktu masih di eh, hari di depan dulu. Dia parade, saya di panggung maksimal. Dan takbiran ini, ya Allah, nggak boleh kita ganggu muslim yang lain. Kan dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa al-muslimu man salim al-muslim ya min lisani wa yadi. Muslim yang baik itu tidak mengganggu muslim yang lain dengan lisan dan tangan. Ini adalah dorongan yang kemudian membuat setiap muslim tidak menyakiti kaum muslim yang lain, baik dengan lisan, dengan tangan, dan seluruh bentuk penyakitan yang lain, artinya menyakiti orang lain. Imam Hasan al-Basri menyatakan juga bahwa orang yang baik adalah orang yang tidak menyakiti, walaupun itu hanya sekedar menyakiti seekor semut. Dan perkataan yang bagus sekali, seekor semut kecil saja dilarang disakiti. Lantas bagaimana dengan manusia yang punya akal dan perasaan? Disakiti dengan suara bising atau yang lebih dari itu. Mohon maaf, saya di Jember itu ada musik patrol namanya. Bapak Ibu bisa googling tuh ya, cari di YouTube musik patrol. Wah, itu Masya Allah. Saya salah satu oknum dulu waktu masih SD SMP itu keliling. Dan itu bahkan jadi festival sampai ya. Kalau di Jember itu khas itu, musik patrol. Satu lagi, memeriahkan Idul Fitri dengan petasan. Selain mengganggu kaum muslim yang lain, petasan ini kan satu bentuk pemborosan. Kalau satu apa namanya kembang api misalnya gitu ya, yang janbe dibilangnya atau serengdor kalau orang Jember bilang serengdor. Serengdor itu maksudnya serengdor gitu biasanya. Itu kalau kalau misalnya di Zoom ini kan saya sering tuh ya kalau ngangkat jempol dua dia langsung muncul efek. Nah, gitu ya dia itu luar biasa. Nggak kelihatan. Jadi ketika eh, belinya misalnya satu pak itu 25 dan berapa orang yang membakar petasan dan itu seperti duit digulung-gulung terus dibakar gitu. Pemborosan itu. Ya. Surah Al-Isra ya, surah 17 ayat 26 ayat 27. Ya, ada yang mau baca? Monggo, silakan. Siap udah Mangga. 26-27 ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan Nah, mending janganlah begitu. kamu Mending begitu. Terus, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. nah, lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan Ikhwana itu syayatin. Lanjut, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. nah, insya Allah. Cukup aja, Allah khair. Yalah, di sini jelas bahwa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Saudara-saudaranya setan. Tapi malah kalau dibilang setan, begitu menyalain petasan, setan gitu, nggak mau dia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena bersikap boros itu menyerupai setan dalam hal ini. Ibnu Katsir menyatakan Allah ingin membuat manusia jauh dari sikap boros. Jangan kau hambur-hamburkan hartamu, mendingan sedekah aja. Sayang. Yaitu sedekah Ustaz ke yang jual petasan, dodol. Kita lihat surat Hud ayat yang ke-88. Surat Hud surat berapa? Surat 10. Jadi penutup nih. Udah mau jam 7 nggak berasa. Ayat Baik, berapa, saya Bro? bacakan ya. Ayat 88. Dia Su'aib berkata, wahai kaumku, terangkan Ayat padaku 88. Ayat 88. ayat 88. Iya, Ya. surat Surat Hud
Hud. Surat Hud surat 11 ayat 88. Oke, lanjut. Dia Syuaib berkata, "Wahai kaumku, terangkan padaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku dianugerahinya rezeki yang baik. Pantaskah aku menyalahi perintahnya? Aku Ya. tidak bermaksud menyalahi Nah, itu dia. Aku tidak bermaksud. kamu terhadap apa yang aku larang darinya. Ya, Aku hanya bermaksud mendatangkan perbaikan selama perbaikan. aku Terus. eh, Dan tidak ada dan aku topik hanya bagiku. bermaksud mendatangkan perbaikan selama aku masih sanggup. Ya, Dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah. ya. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Syukran. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Ala nikmatillah. Ya. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalah. Mudah-mudahan jadi bagian yang setiap kita menjadi tidak mau menghabiskan begitu banyak kesia-siaan untuk mendapatkan kemuliaan di hari raya. Wallahu a'lam. Saya kembalikan lagi ke Ustaz Khalis supaya tepat terus. Masya Allah, tabarakallah. Ini banyak peringatnya untuk kita semua ini. Kalau ada yang tadi tersindir, mohon maaf, tersenyum, tersungging senyum aja gitu ya. Yalah, Kalau memang ini ini penting. harus sama-sama ya saling mengingatkan. Karena itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita ya, seorang muslim. Baik. Orang-orang beriman itu saling mengingatkan dalam kebaikan gitu ya. Kalau Nah, ada yang masih menganggap apa kemungkaran itu sebuah kebaikan, tentu ini adalah sebuah bagian dari was-was setan ya. Tentu banyak hal yang harus kita revisi dalam hidup ini kalau memang masih banyak mengikuti kebanyakan orang gitu ya, yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada aturan dari Rasulullah SAW. Dan itu tentu eh, jangan salah dipahami juga beberapa hal yang tasyabuh ini kan juga ada yang nanya di ya. chat, Oh, apa nih siap. batasan tasyabuh ini gitu ya. Misalkan ada beberapa pakaian yang memang sepanjang itu menutup aurat dan juga tidak tabarruj gitu ya, tetap aja itu dibolehkan ya Ustaz ya. Dan bukan bagian Ya, dari yang sifatnya kemudian tasyabuh yang dilarang. Tapi ada ya. batasan khusus nggak Ustaz nih soal tasyabuh ini Ustaz? Baik. Kasih saya waktu entah kapan kita bahas khusus tasyabuh. Masya Allah. Karena luas ya ininya Biar biar pembahasannya ya. biar tuntas. Betul. Karena ngeri juga ya di apa ancamannya ya. Disebut bukan dari golonganku gitu kan. Walaisa minni. La tasamini. Fantasyabaha biqaumin apa namanya? Falaisa minni. Bahwa ya, walaisa minni. Baik, Bu Danandia silakan dari Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang pertama, bagaimana hukumnya wanita-wanita yang suka posting dirinya pas lebaran gitu di Nah, tuh. Nah, Nah, tuh. yang kedua, kalau misalnya kita pengen punya baju yang terbaik saat hari raya itu gimana hukumnya, Ude? Iya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana para wanita yang suka posting di sosmed-sosmed? Saya bilang boleh, silahkan, hanya untuk merayakan itu. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Tapi gitu ya, pas bagian mukanya yang cantik-cantik itu, tulisin minal aidin wal faizin gitu, jadi nggak kelihatan cantiknya. Kan pengen pamerin bajunya sama itu. Atau Id Mubarak 1445 gitu. Atau di blur dikit, atau kasih bunga atau apalah yang kemudian tidak. Itu tadi yang saya bilang, kalau terlalu cantik buat orang, kita terlalu memamerkan dulu keluarga saya cantik, ini loh apa eh, menarik segala macam, dulu keluarga saya lengkap apa segala macam. Nanti membuat orang kemudian menjadi itu tadi, wah aku tunggu jandamu ini. Karena kita nggak pernah tahu, mancing orang dengan penampilan yang menarik itu menjadi bagian ya. Ya kalau mau foto silahkan pakai cadar gitu misalnya, monggo silahkan, nggak ada masalah. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua apa tadi teh? Punten. Bagaimana hukumnya jika kita ingin memberikan yang terbaik, baju yang terbaik Oh, saat oke. Baik. Ya. Pakai baju Saat lebaran lebaran Ustaz. pakai baju lebaran boleh. Ya.
apa kalau anak-anak itu baju baru alhamdulillah, baju lama alhamdulillah, nggak punya baju astagfirullah, terus apa lagi gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Tapi itu tadi, kalau niatnya untuk ria, yuk kita ingat saudara-saudara kita di Palestina. Yuk. Jadi kalau itu bagian yang kemudian menjadi postingan yang nggak usahlah kita eh, pamerin ke khalayak ramai gitu di sosmed, tapi cukup buat keluarga selingkungan kita aja bahwa kita ikut merayakan apa segala macam. Anak-anak di Masjidil Haram itu kalau pas Idul Fitri atau Idul Adha, mereka biasanya berhias itu lucu-lucu mereka. Rambutnya diikat terus pakai jepit warna-warni, pakai ikat rambut colorful gitu. Ah, lucu-lucu, bajunya cantik-cantik. Tapi yang memayis gitu. Emaknya yang enggak, emaknya tetap pakai gamis, pakai cadar gitu. Bapaknya ya biasa aja. Nggak terus langsung pakai kembang-kembang gitu. Peci pakai kembang ada potnya, Masya Allah. Miring jalan ini. Jadi eh, boleh tapi nggak usah dipamerin lah. Gitu. Kalau cuman sekedar masang PP, jadiin PP, nggak apa-apa lah. Tapi nggak usah diposting kemana-mana. Itu tadi yang saya bilang. Ingat saudara-saudara kita di Palestina, rasanya kok ya nggak elok ya. Gitu. Dan itu tadi mencegah untuk kemudian ada ain segala macam gitu. Wallahu a'lam. Bishawab. Gitu deh. Wallahu a'lam. Bu Andre ini tanya tasyabuh apa yang dibolehkan. Oke, nanti kita bahas di bab tasyabuh sendiri ya, Mbak Andre ini ya. Teh Ria, menyambung pendusta surat 26 tadi. Apakah penulis buku atau film fiksi itu juga termasuk sebagai pendusta? Begini, apa tujuan dari buku yang dia tulis? Jika ingin memberikan satu eh, khayalan, gitu ya, memberikan sebuah eh, dorongan untuk yang dia tahu bahwa ini akan mendorong orang untuk berpanjang angan-angan, sebaiknya batalkan. Tapi kalau ini sebuah fiksi tentang pembelajaran bagaimana seorang wanita, sebut saja Mawar, gitu ya, dia mencintai seorang pria, tapi ingin ditampilkan satu kisah itu dalam konteks syar'inya seperti apa. Saya pernah baca ayat-ayat cinta, ya, ketika ayat cinta bertasbih, ketika apa Za'rona apalah segala macam gitu ya, di balik mihrab cinta, terus eh, apa eh, luluhnya cinta Cleopatra, apalah segala macam. Itu Kang Abik kalau nulis itu, masya Allah, kita berasa kayak kita di situ gitu. Saya pernah tunjukkan satu kitab agak jauh ambil, saya pindahin rapihin. Itu buku itu menuliskan tentang mencampur antara data dan fiksi. Jadi mungkin karena penelitian beliau agak dalam tentang hadis-hadis, maka disebut di situ. Ya. Di pagi yang cerah dan sinar matahari menyapu alam raya, maka pasukan Muslim itu kayak digambarkan jadi kayak kalau kita nonton film itu ceng-ceng terang terus pasukan Muslim bersiap. Oh, itu jadi gambaran. Padahal kalau dilihat hadisnya cuma bilang pagi mereka eh, berangkat pada kebiasaan orang perang itu kan pagi berangkat apa segala macam dan terus. Tapi cara menuliskan eh, apa namanya prosanya itu bagus banget gitu. Gitu. Nah, maka yang begitu apa dimaksud sebagai pendusta? Enggak. Dia memberikan satu fiksi tentang bagian yang mendorong orang. Kadang-kadang begini, itu bagian dari keinginan dia, tapi diberi nama yang lain. Gitu. Atau bagian dari kisah, potongan kisah cintanya orang yang kemudian nggak etis kalau disebut si Fulan dan Fulana gitu, tapi dia masukkan dengan tadi, si Mawar dan si Budi tadi. Budi mah nama orang juga. Seperti itu teh. Wallahu alam bishawab. Jadi dalam saya qadar Allah ada di MUI tahun 2013 dalam divisi seni budaya di bawahnya berbagai Haji Khalil Ridwan bareng sama
Ustaz Saiful Bahri, sama Kang Abik, sama Allahumma sholli ala Muhammad, Mbak Helvi Tiana Rosa, sama satu lagi itu Allah, bekas penyanyi Esnada itu siapa? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tuh kalau lupa kok ya nggak ingat. Agus Idwar. Kami berlima. Dulu sama Mas Mamang loh ya. Tapi karena kiprah saya nggak terlalu banyak, akhirnya 2012 saya keluar. Jadi cuma 2 tahun jadi anggota MUI pusat. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Syukron deh. Afwan, barakallah. Baik, kelas. Bu Elvi terakhir. Oh, Bu Elvi. Bu Elvi, silakan Bu Elvi. Bu Elvi, silakan. Bu Elvi Yanti, silakan. Good day. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, Ini soal doa waktu sujud, Iya, Dede. iya. Mana yang lebih baik? Doa di waktu sujud atau setelah sholat? Terus di waktu sujud kita doanya dengan kayak mendoakan orang tua. Setelah itu setelah sholat kita mendoakan lagi doa sama, boleh kayak gitu? Boleh, boleh. Baik. Terus, Bismillah. Yes. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Di dalam sholat itu ada 2 slot di mana kita bisa mendoakan orang atau mendoakan selain doa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, yaitu 2 tempat, yaitu yang pertama sujud, ya, yang kedua adalah sebelum salam, setelah sholawat Ibrahimiyah itu. Kalau saya biasanya meletakkan di setelah 4 doa perlindungan itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat wa a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru kemudian doa yang lain. Doa kesembuhan, doa ini, itu, apa, segala macam. Jadi ada 2 tempat di dalam sholat. Mana yang lebih utama, di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat itu bahkan sujud adalah tempat yang tadi saya bilang, riwayat Al-Hakim menyatakan bahwa Allah SWT itu berada dengan sangat dekat ketika kita sujud. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan panjangkan sujudnya. Bukan panjangin sujudnya terus agak maju sampai kemudian tengkurap gitu, bukan. Ya, maksudnya panjangin sujudnya itu doanya yang diperpanjang. Wallahu a'lam. Boleh mendoakan lagi setelah sholat, mendoakan lagi nggak apa-apa. Dengan doa yang sama, nggak apa-apa. Itu sebelum Assalamualaikum itu Betul. doa. Oh iya, waktu itu pernah argu sama Iya. anak karena anak Iya. belajar sama orang sini, jadi ya. Makasih Dede. Dengan senang hati, Bu Elvi. Baik, kalah Ustaz. Alhamdulillah, Karena masyaallah. Alafu Lumayan mesti banyak ngajar sebenarnya. duluan, ada kelas ini soalnya. Baik, saya lumayan panjang pembahasan tentang menjelang Ramadan ini, menjelang Idul Fitri ini, Hari raya. Hari Ya. Raya Lebaran, dan kita sudah mempersiapkan tentu dari sekarang, dalam artian bukan persiapan aksesorisnya ya, tapi persiapan dari Pemahaman, pemahaman terhadap Ya. bagaimana kita mengisi hari raya dengan sesuai dengan sunnah. Baik, jamaah yang dirahmati Allah, karena sudah jam 7 juga, alhamdulillah wa syukurlah, jazakallah khairan Ustaz atas sharingnya dan keistiqomahan membersamai kita semua. Mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik gitu ya. Ya, Ramadan yang bisa kita banggakan di hadapan Allah karena kita sudah Ya. menjalani dengan penuh khusyuan, menjalani dengan berbagai macam amal ibadah, Ya. dan sholat, interaksi dengan Al-Quran, kemudian juga sedekahnya, dan luar biasa ya, karena Ramadan menjadi bulan yang tidak ada di bulan lain kecuali bulan Ramadan kita bisa mendapatkan limpahan pahala yang berlipat-lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, mari tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum wa hadana iyyakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Anda izin langsung pamit ya, Ustaz? Allahumma marhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allah
اللهم ذكرنا منه ما نسينا ومنه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة